Artinya yang kita desak adalah pemilik otoritas agar menangani Rohingya sebaik-baiknya sesuai ketentuan berlaku. Yang kita desak sekarang ini pemerintah pusat. Di Aceh ada pejabat gubernur yang menjadi perwakilan. Kenapa sampai dengan sekarang belum ada kejelasan? Yang saya minta itu saja. Saya ingin ada konkret, cepat kepada Pak Jokowi terhadap sikap pemerintah terhadap mengungsi Rohingya. Bahwa saja segera memberikan solusi konkret lah terkait persoalan ini, jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari. Bukan persoalan mahasiswa aja, tapi yang perlu kita imbangi juga, kita desak pemerintah, kita salahkan pemerintah. Kemarin BMSK sempat memberikan kerupuk sebagai lambang kerapuhannya pemerintah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat, apa kabar? Di siang ini kita kembali berjumpa dengan sebuah tema dialog yang insya Allah sangat aktual dalam makna menarik dan sedang banyak dibicarakan. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul bersikap ideal terhadap pengungsi Rohingya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tentu ada sikap-sikap ideal yang harus kita nampakkan baik dalam kapasitas kita selaku muslim maupun kapasitas kita sebagai masyarakat Aceh yang berperadaban. Maka untuk membahas ini, alhamdulillah hari ini di studio telah hadir 3 narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama, Tengku Haji Faisal Ali atau Abu Sibreh. Beliau adalah Ketua MPU Aceh sekaligus pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar. Yang kedua, di sini telah hadir juga, saya sebut Adinda M. Habil Fasha, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa USK. Yang ketiga, di sini juga telah hadir Adinda Ilham Rizki Maulana, Ketua BEM UIN Araniri. Ini dua-dua adalah perguruan tinggi yang oleh Allah Yarham Profesor Ali Hashimi disebut sebagai jantung rakyat Aceh, jantung kiri dan jantung kanan, dan ini menentukan barometer pergerakan masyarakat dan manusia di Aceh ini. Karena itu pada kesempatan ini kita akan berdialog lebih dalam. Izin Adinda Ketua BEM UIN dan Ketua BEM Unsyah, saya mau konfirmasi dulu untuk memudahkan pencerahan kita berdiskusi. Yang pertama kepada Ketua BEM UIN, apakah perwakilan mahasiswa UIN beberapa hari yang lalu termasuk yang berdemo ke tempat pengungsian Rohingya? Menyodari UIN Hana Pak. Oh mana? Hana maksudnya dalam artian bukan dalam artian tanyonyo tidak peduli. Betul. Tapi pada saat itu mahasiswa UIN tidak ada yang tergabung pada aksi yang dilaksanakan. Clear dan clear. Artinya mahasiswa UIN sangat peduli dengan Rohingya, tetapi dalam aksi kemarin yang menimbulkan kontroversi, mahasiswa UIN tidak terlibat. Tidak. Adinda Ketua BEM USK, kemarin kita ikut demo. Ya, izin Bapak semuanya saya jelaskan untuk perihal aksi langsung ke Rohingyanya pada tanggal 27 Desember. Mahasiswa USK atau lebih khususnya lembaga BMUSK tidak ikut dalam aksi tersebut. Namun pada hari Jumat 22 Desember, BMUSK telah melaksanakan aksi juga perihal Rohingya. Namun ini perihal kami langsung menyatakan pendapat atau tuntutan kepada PJ Gubernur seperti itu, Pak. Betul. Jadi pendapat disampaikan kepada PJ Gubernur karena sesungguhnya PJ Gubernur itu adalah otoritas yang bertanggung jawab di Aceh, baik sebagai kepala daerah ataupun wakil pemerintah pusat. Adinda terhadap aksi itu bagaimana sikapnya? Sikap USK? Oke, baik Pak. Izin dari USK hari ini
dengan adanya aksi pada hari Jumat 22 Desember kemarin merupakan sebuah kepedulian ataupun rasa kegelisahan yang mana terus-menerus Pak ada laporan dari masyarakat terhadap resahnya masyarakat terhadap Rohingya tersebut yang mana berlarut-larut, tidak ada kejelasan, berminggu-minggu, berbulan-bulan menciptakan berbagai kriminalitas, kejahatan sosial dan lainnya seperti itu. Nah, hari ini BMSK mencoba merangkum ataupun menyambut aspirasi masyarakat tersebut dengan cara mendesak pihak pemerintah, bukan kepada kaum Rohingya seperti itu. Iya, bukan kepada orang yang terzalimi. Iya. Ketua BEM UIN, Adinda Ilham, kalau SK berpendapat bahwa memang ada masalah dengan Rohingya, tetapi tidak adil kita mendesak Rohingya yang sedang terzalimi, tetapi idealnya kita mendesak pemilik otoritas agar menangani Rohingya ini dengan sebaik-baiknya. Kalau pendapat dari BEM UIN bagaimana? Izin Abu, menyodari ilmu pribadi benar Abu. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Habil benar sama aja dengan yang apa yang menjadi tolak ukur dari UIN Naraniri untuk saya. Karena bagi kamu lagi Abu, yang menjadi persoalan hari ini menjadi konflik, maksudnya kan konflik Abu. Maksudnya perselisihan dari berbagai pihak, pro dan kontra. Menurut kamu kalau persoalannya mana Abu? Maksudnya persoalan Rohingya-nya apa yang dilakukan aksi oleh kawan-kawan baroan kamu membenarkan. Karena apa kan? Mereka merupakan bagian daripada penyambung lidah masyarakat. Tapi Inan kamu cuman mengoreksi cara aja mungkin yang menjadi yang tadi mau masa Rohingya, tapi pemerintah Aceh. Mana Abu punya pandangan dari kamu dan sinkron jawaban dengan Habil. Luar biasa, sangat sinkron. Artinya yang kita desak adalah pemilik otoritas agar menangani Rohingya sebaik-baiknya sesuai ketentuan berlaku, bukan mendesak Rohingya itu sendiri yang sedang terzalimi. Ya, mungkin saya minta singkat padat 2 kata untuk kawan-kawan yang berdemon kemarin lalu menimbulkan kontroversi termasuk di media, bahkan di Serambi Indonesia menjadi headline. 2 kata aja, apa yang mau disampaikan kepada mereka? Mungkin sebelum saya jelaskan 2 kata, saya menyampaikan bahwasanya hari ini grassroots di masyarakat Aceh lebih menyalahkan mahasiswa seperti itu. Sampai oleh Presila bahwasanya benar adanya pergerakan mahasiswa itu harus, karena kita menjadi agent of change, social control. Betul. Namun caranya jangan anarkis, caranya harus mencerminkan bahwasanya kita adalah mahasiswa, kaum intelektual, akademisi seperti itu. Kalau 2 kata mungkin perdalam kajian dan perdalam data seperti itu Pak. Perlu kajian dan pendalaman data agar tindakan-tindakan ke depan terukur. Kalau dari BEM UIN, ini bagian dari pembelajaran Pak. Bagian dari pembelajaran itu luar biasa. Baik, kita sedikit review ke belakang bahwa pada masa lalu kita juga pernah menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang eksodus ke luar negeri. Lalu ada masyarakat kita yang mengungsi dibantu oleh orang luar. Lalu ketika tsunami kita juga dibantu dengan segala kesusahan. Menurut BEM UIN, wajarkah kita menyampaikan simpati kepada pengungsi Rohingya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki? Hai, menyonya sebuah kewajiban Pak, masih selaku manusia. Ya kan, maksudnya nyo sesama muslim kan, sebagai manusia menteng tanya memang haruslah menyampaikan rasa empati dan peduli nyo terhadap awaknya. Nah, nyan menyo dari pandangan kamu Pak. Tetap berempati ya. Tetap pastilah sesama manusia. Betul, Pak, betul. Tetap di atas segalanya itu ada empati. Kalau dari perwakilan mahasiswa Unsya? Ya, kalau dari saya mungkin kalau kita lihat aturan konvensi 1951 atau Convention Relating to Status of Refugees atau juga protokol 1967 itu bahwasanya tidak ada hak atau kewajiban Indonesia itu meratifikasi hukum tersebut untuk menerima pengungsi. Namun jika atas dasar kemanusiaan, azas kemanusiaan, maka itu boleh seperti itu. Nah, hari ini yang kami cegah mahasiswa ini jangan sampai kita bantu Rohingya dengan azas kemanusiaan tapi merugikan masyarakat banyak, masyarakat Aceh khususnya seperti itu. Prinsipnya Rohingya kita empati, simpati, kita bantu tetapi tidak merugikan masyarakat. Abu, beberapa waktu yang lalu sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal dan nasional,
Abu atas nama Ketua MPU berkunjung ke lokasi Rohingya. Bisa Abu gambarkan bagaimana suasana kebatinan pengungsi ketika Abu sampai di lokasi itu? Baik, terima kasih. Pertama, apa yang disampaikan oleh mahasiswa baik di MUSK sudah cukup tepat, sesuai dengan apa yang sudah kita suarakan tahun 2014 waktu pertama sekali Rohingya ini masuk ke Aceh. Itu sudah kita suarakan bahwa yang kita desak itu adalah pemerintah pusat. Tapi sampai dengan sekarang ini belum ada kejelasan. Sikap apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Akibat daripada sikap pemerintah yang sudah bertahun-tahun tidak jelas, maka sekarang ini menimbulkan berbagai polemik di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga dengan polemik yang muncul, seakan-akan hilangnya rasa kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh. Padahal yang kita lihat bahwa pertama dulu pengungsi Rohingya ini kan masuk wilayah Indonesia. Siapa yang berhak mencegah jangan masuk? Dulu kita lihat belakang. Siapa yang berhak mencegah? Yang menjaga kedaulatan ini siapa? Di mana harus dijaga? Tapi kenapa sampai bisa masuk ke daerah? Sampai masuk ke Aceh? Dan itu beberapa pertanyaan yang memang harus kita cari jawabannya. Apakah sengaja dibiarkan masuk? Kalau misalnya sudah masuk ke kita, sudah sampai di tengah-tengah masyarakat kita, tentu sebagai seorang Muslim punya kewajiban bukan bayar utang. Bukan bayar utang dalam arti mereka sudah menerima bantuan orang, sekarang harus kita berbanding kepada orang, tidak. Jadi sebagai seorang Muslim, baik apakah sudah kita merasakan bantuan orang ataupun tidak, kita punya kewajiban untuk membantu setiap manusia yang memang datang ke daerah kita. Kesulitan. Apakah dia itu Muslim, apakah dia bukan Muslim, tapi bantuan kita itu kan hanya terbatas. Bantuan kita hanya dalam hal-hal yang kecil. Bantuan masyarakat itu bentuknya konsumsi makanan, pakaian yang bisa diberikan. Tapi untuk solusi permanen terhadap keberadaan teman-teman Rohingya ini kan tugas pemerintah. Dan sampai dengan hari ini pemerintah itu belum bersikap. Sikap pemerintah, misalnya kita dengar pernyataan dari Menko Polhukam, Menteri Marsudi, bahwa kita tampung. Kita tampungnya di mana? Itu kan tidak ada. Makanya yang kita tuntut sekarang ini adalah kebijakan pemerintah itu apa? Konkret. Tentang Rohingya ini. Itu yang kita tuntut. Makanya kita sangat sedikit menyesalkan teman-teman kemarin itu yang mengangkat pengungsi Rohingya ini bawa ke Kemenkumham. Itu saja yang jadi masalah yang sehingga membuat itu. Dan sekarang ini menjadi problem kita lagi apa? Bahwa kita sudah terlalu jelek nama menolak Rohingya, tetapi ternyata teman-teman Rohingya di Aceh. Yang tolak itu tidak terjadi. Karena makna tolak itu kembalikan ke laut. Kita tolak mereka itu kembalikan ke laut. Jadi betul-betul kita tolak kembalikan mereka ke laut. Kenapa tidak kan? Tapi nama di publik internasional apa yang kita lihat? Bahwa masyarakat Aceh menolak. Ini salah satu yang masalahnya, kita tidak berbuat yang seperti yang diisukan, tapi nama sudah terlalu jelek. Sudah berkembang negatif. Sudah berkembang negatif. Inilah yang sama-sama kemarin saya sepakat dengan SK, sepakat dengan WIN dan dengan tokoh-tokoh yang lain yang kita desak sekarang ini pemerintah pusat. Di Aceh ini ada pejabat gubernur yang menjadi perwakilan. Maka kenapa sampai dengan sekarang ini belum ada kejelasan? Kalau dilihat statement MPU itu pada awal-awal kedatangan Rohingya ke Aceh ini, kita dari awal sudah mendesak pemerintah. Kita akan memberikan bantuan kepada sesungguhnya apa yang bisa kita berikan. Tapi sesudah itu kan pemerintah. Kita akan taat dan akan patuh terhadap kebijakan pemerintah dan akan kita dukung kebijakan pemerintah. Saya kata pemerintah akan mengembalikan mereka itu ke Cok Bazar, kita dukung. Enggak ada masalah. Yang penting itu kebijakan pemerintah. Ini yang tidak dilakukan sampai sekarang oleh pemerintah. Baik, Abu, kemarin sempat juga disiarkan oleh media nasional dan lokal, Abu meminta langsung kepada Presiden terhadap pengungsi Rohingya.
Kira-kira substansi permintaannya itu apa? Ya, yang saya minta itu saja. Saya ingin ada konkret, cepat, tepat kepada Pak Jokowi terhadap sikap pemerintah terhadap pengungsi Rohingya. Kalau pemerintah misalnya mau kasih pulau, itu serah, itu hak pemerintah. Tapi jangan sampai itu diadukan kepada masyarakat. Kalau pemerintah misalnya mengatakan kita kembali ke Cok Bazar, silakan. Tapi yang sampai hari ini belum ada statement pemerintah. Seakan-akan ini dibiarkan. Iya. Nah, pembiaran inilah maka ada kecurigaan sebagian tokoh bahwa ada apa. Nah, dalam pembiaran saudara-saudara Rohingya yang ada di Aceh ini. Ini yang kita sepakat, tidak mau kita bahwa di Aceh ini kita kasih 1 meter pun tanah kepada mereka. Iya. Kita sepakat. Tidak boleh 1 orang pun teman-teman Rohingya tinggal di Aceh untuk selama. Sepakat untuk menyatakan itu. Tetapi kita tidak sepakat kalau dalam konteks kemanusiaan kita perlakukan mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi Aceh ini hanya tempat kita menampung sementara karena sampai mereka ke sini. Tapi sesudah itu apa tindakan pemerintah? Iya. Harus ada yang konkret. Nah, maka teman-teman USK itu mendesak Pak PJ Gubernur tepat sekali. Iya. Dan itu saya dukung hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan cara mendemo teman-teman Rohingya. Dan juga kita dukung ada upaya kepolisian untuk mengungkapkan TPPO itu. Bahkan kita minta dihukum seberat-beratnya. Nah, tapi anak-anak kan tidak tahu dia. Perempuan tidak tahu bahwa mereka ini diperjualbelikan dan sebagainya, seperti orang-orang Aceh yang pergi ke negara lain juga sebagian tidak tahu diperjualbelikan. Jadi bukan dalam arti serta-merta kita mengatakan bahwa kita dalam konteks kemanusiaan kita berikan bantuan kepada mereka, bahwa kita membenarkan bahwa kita tanah 1 meter kita kasih kepada mereka. Dan itu sampai dengan sekarang tidak terbukti dari awal mereka ini datang ke Aceh. Baik, Adinda Ketua BEM USK, apakah BEM USK sudah pernah menyurati gubernur atau memang akan menyurati terkait dengan Rohingya ini? Ya, jadi sebenarnya Pak, kenapa kami melakukan aksi simbolis kemarin kepada kantor PJ Gubernur seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya perihal isu-isu di Aceh kami sudah menyurati. Jadi kami BEM USK tidak langsung aksi, tapi ada juga menyurati terlebih dahulu. Nah, surat tersebut tidak ada itikat baik, tidak ada respon yang baik atau jadwal yang pasti. Iya. Maka langsung kami ambil sikap tegas. Dengan kata lain belum ada jawaban. Ya, dengan banyaknya laporan masyarakat terus menjadi polemik, kami langsung aksi simbolis segala macam. Kami sampaikan tuntutan tersebut dan alhamdulillah pada maghribnya itu kami dipertemukan oleh Pak PJ Gubernur. Kami sampaikan tuntutannya, kejelasannya seperti apa. Pemerintah pusat hari ini harus tegas terhadap Rohingya tersebut. Jangan hari ini bahasanya akan sibuk dengan pemilu, sibuk pasang spanduk, urusan masyarakat yang dianggap sepele padahal memang yang besar dilupakan seperti itu Pak. Nah, kembalikan Pak. Terima kasih. Kalau kita dari BEM UIN sudah ada kontak komunikasi dengan pejabat gubernur terkait Rohingya? Kalau dengan penjabat gubernur kita nggak punya akses ke situ Pak kan, belum sempat melakukan upaya advokasi kalau ke pihak PJ Gubernur. Tapi kalau ke dewan-dewan, karena kan bagi kami dewan itu bagian daripada penampung aspirasi. Jadi kami diskusinya itu dengan DPRA, dengan beberapa DPRA terkait persoalan itu. Iya. Mudah-mudahan DPRA juga menyampaikan kepada gubernur ya. Dan harus menyampaikan sebenarnya apa yang telah kami sampaikan. Baik. Abu, kami melihat di sejumlah rekaman, Abu melapor langsung kepada Pak Gubernur terkait Rohingya. Apakah ini bermakna hilang kepercayaan kepada aparatur-aparatur lainnya sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan? Enggak, karena kita lihat kan sudah berlarut-larut. Kasus Rohingya sudah kita sebutkan 2015 itu sudah berdatangan ke sini ke Aceh. Setahun sekali datang. Tapi kalaupun misalnya nggak berbicara tentang NACR misalnya, itu kan pemerintah yang punya otoritas untuk berbicara dengan mereka. Kan bukan kita. Iya. Pemerintah. Kalau memang dianggap itu kewenangan NACR, kewenangan IOM dan sebagainya, tentu kan pemerintah yang melakukan ini, menekan mereka. Apa fungsi UNHCR terhadap pengungsi yang ada di sini? Itu kan tugasnya pemerintah. Jadi ini tidak ada, belum kita temukan, belum ada kita dengar. Kita ingin ikut aja keputusan MPU, insya Allah kita akan mengikuti keputusan pemerintah kalau memang pemerintah mengambil keputusan apapun yang akan diambil. Yang penting keputusan pemerintah, jangan keputusan masyarakat.
Nah, karena kita masyarakat ini banyak sekali problem-problem yang kita hadapi. Jadi makanya kita dorong sekarang. Misal dikatakan kan, sampai kepada hal yang radikal pun kalau keputusan pemerintah juga ada masalah. Dia kata mereka ini harus kita kembalikan mereka dengan keadaan lapar ini itu, silakan. Itu keputusan pemerintah, bukan keputusan rakyat Aceh. Itu yang harus kita sampaikan. Maka selalu saya tidak punya hal dalam konteks apapun yang lain, karena dari pengalaman yang ada di mana-mana kita lihat bahwa misalnya contoh kemarin waktu di Sumut, ya, kan itu PJ Gubernur Sumut langsung berkomentar, saya sudah berkoordinasi dengan pusat, saya lagi menunggu arahan dari pusat. Ya kan, ini kan ada tindakan. Jadi maka nanti akan kita tuntut berapa tindakan itu. Tapi yang jelas bahwa kita menerima teman-teman Rohingya ini bukan masalah dia seorang Muslim saja, tapi sebuah kemanusiaan, dan kita tidak menginginkan bahwa tadi penerimaan mereka di sini itu ada problem di kemudian hari. Tapi kalau misalnya masyarakat yang pemerintah yang menginginkan apapun keputusan pemerintah, silakan. Karena itu memang hak pemerintah untuk menangani. Jangan dikembalikan penanganan ini kepada masyarakat. Jangan diserahkan ini kepada kita yang memang tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, terakhir Adinda Ketua BEM UIN, ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat dan otoritas daerah terkait dengan pengungsi Rohingya? Izin Abu, menyo harapan dari kami BEM UIN Araniri, yang pertama sinkron seperti yang disampaikan Abu Buno, bahwa saji segera memberikan solusi konkret lah terkait persoalan ini, jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari. Karena kan di stigma masyarakat persoalan ini akan hadir di jangka panjangnya, menurut kajian kami. Dan yang kedua juga meminta UNHCR, karena kehadiran Rohingya di sini tidak terlepas juga dari UNHCR, meminta mereka juga memberikan kejelasan lah. Jadi kan jawaban UNHCR ini, Rohingya hadir di Aceh sementara waktu, tapi sampai kapan? Karena kan limitnya sampai kapan? Limitnya sampai kapan? Bujilah kan? Bujilah. Putar lagi dapat baharannya Bek mengom-ngom. Bujilah yang terlake. Dan yang kele, meminta kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh untuk tidak menjadikan isu Rohingya ini menjadi isu pemecah di antara kita yang Bandung. Bek sempat gara-gara persoalannya tayo sabi-sabi dro mencibri ya Bu. Nya yang tak kalau. Nah yang pro, nah yang kontra, yang membuat suasana semakin panas. Maka harapan kita, siapapun itu, kita minta literasi yang dibangun, narasi yang dibangun, baik itu secara langsung dan tidak langsung, sosial media. Yang paling bahaya. Betul. Bu. Jangan sampai statement kita ini memberi perpecahan dan menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Aceh khususnya. Dan yang paling penting, pihak luar harus mempelajari fakta sebenarnya, jangan langsung menghakimi dengan jelek kepada masyarakat Aceh. Mungkin Adinda Ketua BEM USK yang mau disampaikan kepada rakyat terkait Rohingya dan otoritas pemegang kekuasaan di Aceh, bagaimana seharusnya Rohingya ini ditangani? Yang pertama kepada seluruh elemen pemangku jabatan di Aceh khususnya, terus memberikan solusi konkret, sepakat dengan Pres Ilham juga, dan jangan sibuk dengan pemilu, jangan sibuk dengan pasang spanduk, tapi tetap pedulikan apapun keresahan masyarakat Aceh khususnya. Yang kedua, untuk masyarakat, terlepas apapun permasalahan mahasiswa bergerak kemarin dengan anarkis macam, ini bukan persoalan mahasiswa aja, tapi yang perlu kita imbangi juga, kita desak pemerintah, kita salahkan pemerintah. Kemarin BMSK sempat memberikan kerupuk sebagai lambang kerapuhannya pemerintah Aceh, sebagai lambang kelemahan pemerintah Aceh, karena diberikan ke Pak Gubernur, kepada asisten 2 saat itu. Asisten 2. Mungkin diberikan kepada Pak BJ juga kan. Karena dengan seenaknya Rohingya masuk, keamanan laut kita seperti apa, kayak tidak ada keamanannya lagi seperti itu. Yang ketiga, saya harap kepada seluruh teman-teman mahasiswa lebih memperbanyak literasi, edukasi juga seperti apa. Jangan sampai kita menjadi pemecah belah terhadap isu Rohingya juga, seperti kata Pres Ilham juga tadi berikan, dan terus memberikan gagasan atau inovasi yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu Pak. Abu,
ada satu kondisi yang sangat menyedihkan bahwa di luar Aceh, baik di media sosial dibuat opini seakan-akan masyarakat Aceh tidak memiliki peradaban, tidak memiliki empati dan simpati, menolak Rohingya keluar, sehingga di luar itu Aceh ini diopinikan sangat jelek, tidak berakhlak dan tidak bisa membalas budi. Pesan Abu kepada pihak luar bagaimana? Ya baik, pertama kita berharap kepada seluruh yang mengikuti perkembangan Rohingya yang ada di Aceh agar melihat permasalahan ini bukan permasalahan masyarakat Aceh, tapi permasalahan pemerintah pusat. Jadi dimanapun elemen masyarakat yang peduli terhadap Rohingya ini, untuk sama-sama kita mendesak pemerintah pusat agar secepatnya ini bisa diselesaikan. Jadi masyarakat Aceh insya Allah cukup simpatik, masyarakat Aceh akan memberikan apa yang bisa diberikan dalam konteks kemanusiaan, tetapi juga pemerintah Aceh, masyarakat Aceh tidak mau masalah ini berlarut-larut dan dijadikan berbagai hal yang terkait dengan Rohingya ini. Jadi silakan kepada pemerintah mau mengambil sikap apapun, kita akan mendukung. Yang penting sikap pemerintah itu harus nyata dan harus diimplementasikan sampai dengan sekarang ini kepada saudara-saudara kita dari Rohingya. Pemirsa Lentera Umat yang kami banggakan, barusan kita telah mendapat pencerahan dari Ketua MPU Aceh, dari Ketua BEM USK, dari Ketua BEM UIN Araniri, dengan sebuah pesan verbal bahwa kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh adalah sebuah fakta yang telah ada. Namun idealnya kita tidak mendesak dan menzalimi lebih lanjut Rohingya, tetapi sewajarnya kita mendesak otoritas pemegang kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan Rohingya ini sesuai ketentuan yang berlaku, baik konvensi internasional, dengan waktu yang tepat dan terukur sehingga masalah ini tidak berlanjut. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Abu Ketua, kepada Adinda Ketua BEM USK, kepada Adinda Ketua BEM UIN Araniri atas pencerahan ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.